Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silakan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang melihat warisan cerita masa lalu dari leluhurnya, di mana Yorichi yang menceritakan pengalamannya dan menjadi pemburu iblis. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 187 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 187 ini, Yorichi kembali menceritakan pengalamannya, di mana dia berhasil mengalahkan Muzan hanya dengan satu serangan saja. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Yorichi yang melihat penampilan induk dari para iblis. Menurutnya, orang itu seperti dipenuhi dengan aura yang begitu kejam. Dia bagaikan lahar yang keluar dari letusan gunung, dan semakin lama semakin mendidih, seakan mau melahap semua yang ada. Muzan berkata jika dia sudah tidak tertarik lagi dengan para pendekar pedang yang bisa menggunakan pernafasan. Selesai mengatakan hal itu, iblis tersebut bersiap untuk menyerang. Lalu Muzan melancarkan cabuk tentakel iblisnya. Iblis tersebut memiliki kecepatan yang begitu mengerikan, dan skala dari serangannya begitu sangat luas. Ketika Yorichi menghindari serangan itu, dia mendengar beberapa bambu di belakangnya yang terbelah dan jatuh secara bersamaan. Melihat kejadian tersebut membuat Yorichi sadar, jika dia membuat kesalahan kecil saja, maka akan membuat nyawanya melayang. Dan untuk pertama kalinya, Yorichi merasakan hawa dingin dari punggungnya. Dengan kemampuan tembus pandangnya, dia melihat jika iblis itu memiliki 7 jantung dan 5 otak. Di momen itulah Yorichi menyempurnakan teknik pedangnya dan seketika berhasil menebas Muzan dengan sangat telak. Tanjiro yang mendengar cerita tersebut menyadari jika jurus yang pendekar pedang itu keluarkan adalah bentuk sempurna dari pernafasan matahari, yaitu jurus ke-13. Dia berharap kalau setelah ini Yorichi akan mengajarinya, atau setidaknya memberitahu rahasia dari jurus tersebut. Yorichi kembali melanjutkan ceritanya. Setelah berhasil menebas iblis itu, Muzan merasa bingung kenapa tubuhnya tidak bisa beregenerasi. Dia menjaga kepalanya agar tidak jatuh, tapi anehnya kepalanya tersebut juga tidak kunjung mau tersambung lagi. Yorichi yang berdiri di hadapan iblis itu sadar kalau pedangnya yang bersinar merah tersebut memiliki kegunaan dalam melawan induk dari para iblis. Dia bertanya kepada iblis tersebut, sebenarnya apa arti kehidupan bagi Muzan? Namun sayangnya iblis itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya melihat Yorichi dengan tatapan yang begitu mengerikan. Muzan emosi berat dan seketika wajahnya berubah menjadi merah gelap. Yorichi yang melihat hal itu merasa jika sepertinya perkataannya tidak sampai kepada hati dari iblis tersebut. Kemudian dia mencoba melihat iblis perempuan yang sebelumnya ikut dengan Muzan. Yorichi mencoba untuk menatap wajah iblis perempuan itu, tapi anehnya iblis tersebut sama sekali tidak mencoba untuk menolong tuannya. Dengan matanya yang terbuka lebar, dia masih fokus melihat Muzan yang kesulitan untuk meregenerasi tubuhnya. Yorichi merasa aneh. Menurutnya, mata dari perempuan iblis itu seperti memancarkan sebuah harapan. Melihat hal itu, Yorichi pun memutuskan untuk menghabisi induk dari iblis tersebut sebelum berurusan dengan wanita iblis bawahannya itu. Ketika Yorichi melangkah maju untuk bersiap menyerang, tiba-tiba dia seperti mendengar suara gesekan gigi dari induk iblis itu. Dan secara tak terduga, tubuh Muzan meledak dengan skala yang sangat besar. Dari 1.800 potongan daging, pendekar pedang itu berhasil memotong kurang lebih 1.500 dari mereka. Tapi potongan yang tersisa sangat kecil. Yorichi berpikir kalau cara itu sudah cukup untuk Muzan bisa melarikan diri. Lalu kemudian menggabungkan potongan tubuhnya kembali dalam ukuran segenggam tangan manusia. Ketika Yorichi selesai bertarung, gadis iblis tersebut menjatuhkan diri. Dia berteriak seolah-olah iblis tersebut sedang menangis. Lalu dia memberitahu Yorichi kalau aksi dari pendekar pedang itu sudah hampir berhasil mengalahkan Muzan. Menurutnya, Muzan bisa selamat karena dia telah berhasil mengatasi kelemahan yang ada di kepalanya. Yorichi masih terdiam melihat apa yang wanita iblis itu lakukan. Wanita tersebut terus melontarkan kata-katanya bersamaan dengan menjambak rambutnya sendiri.
Sambil emosi dan meneteskan air mata, wanita itu berharap jika makhluk kotor seperti Muzan akan segera mati. Kemudian Yorichi menghampiri iblis tersebut. Tidak lama setelah itu, wanita iblis tersebut jadi bingung sendiri. Kenapa dia tidak kunjung mati? Karena dia telah mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Muzan. Besar kemungkinan itu bisa terjadi karena kondisi dari Muzan sendiri sudah begitu sangat lemah karena telah menerima serangan fatal dari Yorichi. Lalu pendengar pedang tersebut mencoba untuk menenangkan wanita gelisah tersebut. Wanita itu pun merespon dengan menceritakan banyak hal soal Kibusuji Muzan. Dia juga memberitahu kalau Muzan adalah induk dari semua iblis dan mungkin iblis tersebut tidak akan menunjukkan dirinya lagi kepada pendengar pedang itu. Beberapa saat kemudian, wanita itu mulai merasa lega karena untuk sementara waktu dia bisa bebas dari kendali Muzan. Lalu Yorichi meminta bantuan kepada wanita iblis tersebut. Tujuannya untuk bekerja sama mengalahkan induk dari para iblis. Awalnya dia merasa ragu dengan permintaan tersebut, namun pada akhirnya wanita itu mau menerimanya. Nama dari wanita yang Yorichi temui itu adalah Tamayo, dan dia seperti memiliki mata yang sendu. Mendengar cerita tersebut membuat Tanjiro sadar jika wanita iblis yang bersama Muzan di masa lalu itu adalah Tamayo-san. Beberapa saat setelah itu, Yorichi mendengar kabar dari teman-teman pilar yang menyusulnya ke lokasi pertempuran. Mereka memberitahu kalau kakaknya Kokushibo telah berubah menjadi iblis. Setelah itu, kondisi jadi semakin buruk. Yorichi dicap gagal mengalahkan Muzan. Dia juga membiarkan iblis yang bernama Tamayo lolos begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, kakaknya juga telah berubah menjadi iblis pula. Dengan banyaknya rentetan hasil buruk itu, membuat para pemburu iblis akhirnya mengeluarkan Yorichi dari perkumpulan mereka. Bahkan ada juga yang menyuruhnya untuk bunuh diri saja. Pemimpinnya yang baru diangkat dan masih berusia 6 tahun itu melarang Yorichi untuk keluar. Namun dia sendiri ganti meminta maaf karena telah membebani anak kecil seperti dirinya. Apalagi pemimpinnya tersebut baru saja kehilangan ayahnya. Tanjiro yang mendengar cerita itu berkomentar jika itu semua bukanlah salah dari temannya tersebut. Sambil menunduk, Yorichi awalnya mengira jika dia dilahirkan dengan kekuatan yang begitu spesial. Dan itu semua dia lakukan untuk mengalahkan Kibusuji Muzan seorang. Tapi sayangnya dia terlalu naif dan pada akhirnya gagal melakukan tugas tersebut. Menurut Yorichi, karena hal yang dia lakukan itulah membuat banyak orang akan mati, setidaknya mulai saat ini. Dan adanya kejadian tersebut membuat Yorichi merasa menderita. Tanjiro mendengar cerita panjang itu tidak bisa mengatakan hal yang dia inginkan. Menurutnya banyak hal yang terjadi pada temannya itu. Tanjiro bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mengira mungkin leluhurnya Sumiyoshi akan mengatakan sesuatu untuk menghibur Yorichi. Namun sayangnya keheningan berlanjut dalam beberapa saat. Tanjiro ingin melakukan sesuatu. Yorichi datang menemuinya karena sedang dalam keadaan sedih. Saat Tanjiro masih berpikir menemukan cara untuk menghibur temannya tersebut, tiba-tiba anaknya perempuan menghampiri Yorichi dan meminta untuk dipeluk. Tanjiro melihat kejadian itu mengira kalau mungkin dengan menggendong anaknya tersebut akan membuat Yorichi jadi merasa senang. Akan tetapi ketika pendengar pedang itu mulai menggendong dan mengangkat bayi tersebut, suasana hening masih saja terjadi. Namun tidak lama kemudian bayi gadis itu tersenyum dan tertawa. Yorichi yang melihat hal itu terkejut. Lalu perlahan dia pun mulai menangis. Beberapa saat kemudian istri Sumiyoshi yang bernama Suyako pulang dari dalam hutan dengan membawa beberapa buah-buahan. Dia pun ikut terkejut dengan apa yang telah terjadi. Wanita itu melihat ada seorang tamu yang menangis dan memeluk anaknya dengan begitu haru. Yorichi sendiri masih memeluk bayi gadis itu dan meneteskan air mata. Dia seperti melepaskan semua pikiran yang membebaninya selama ini. Suyako yang melihat dengan seksama menyadari jika tamu tersebut adalah Yorichi. Sambil menghampiri pendengar pedang itu, dia mencoba untuk menghiburnya dan berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Sambil mengelus kepala Yorichi, dia menambahkan kalau akan membuatkan makanan yang banyak untuk pendengar pedang itu. Tanjiro yang melihat kejadian tersebut hanya terdiam dan perlahan juga ikut meneteskan air mata. Dia menyadari jika kondisinya saat ini masih berada di tengah pertempuran. Meski Yorichi sudah mati ratusan tahun yang lalu, namun Tanjiro berharap agar hati pendengar pedang itu bisa menemukan kedamaian, meskipun itu hanya sedikit. Karena Tanjiro sendiri tidak bisa melakukan apapun di dalam ingatan yang diwariskan ini. Tidak disangka ya guys,
Ternyata masa hidupnya Yorichi mengalami cobaan yang begitu banyak. Kira-kira apa yang Tanjiro lakukan setelah melihat ingatan dari leluhurnya tersebut? Apakah dia akan menemukan cara dalam mengalahkan Muzan? Sayangnya, scene cerita Kimetsu no Yaiba chapter 187 telah berakhir. Nah, itu tadi review Kimetsu no Yaiba chapter 187 yang intinya memperlihatkan ingatan dari leluhur Tanjiro, di mana Yorichi yang menangis dengan sangat setelah memeluk anak dari Sumiyoshi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review Kimetsu no Yaiba secara maraton, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.